Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vilare Encana Jelan, NIM 22032460. Saya mahasiswa semester 3 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Prodi D3 Perkamedis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya membuat video tentang sistem pembelajaran anatomi fisiologi panca indera pembau atau hidung. Nama dosen pengampu, Bapak Henry Didiharto Skep Ners MPD. Pengertian indera pembau. Indera pembau yang lebih sering disebut dengan hidung merupakan penerima atau reseptor rangsangan yang berguna untuk mendeteksi dan merespon segala macam aroma atau bau yang berasal dari luar bagian tubuh. Indera pembau adalah indera yang sensitif sebab struktur selnya langsung berhubungan dengan sistem pernapasan serta saluran tenggorokan yang terdiri dari lubang tulang serta rongga hidung. Sedangkan rongga hidung sendiri tersusun dari tulang dan tengkorak yang di bagian dalamnya terdapat rambut halus yang berguna untuk menyerap kotoran yang masuk lewat sistem pernapasan atau respiratori, dan ada juga beberapa bagian lainnya seperti intermediate, kongka nasal superior, serta inferior. Yang ke-B, struktur bagian. Struktur indera pembau penciuman atau hidung terdiri dari yang pertama, rongga hidung. Bagian dari indera pembau yang pertama adalah rongga hidung. Dalam rongga hidung ini memiliki selaput lendir dan juga rambut tipis yang sering disebut dengan bulu hidung atau juga sering disebut dengan sila. Rongga hidung ini berfungsi karena bantuan dari tulang hidung serta tengkorak. Fungsi utamanya adalah untuk menyebarkan udara terutama oksigen bagian terluar tubuh tenggorokan menuju ke jaringan bagian paru-paru yang merupakan bagian akhir dari proses. Yang kedua, lubang serta bulu hidung. Pada bagian hidung juga terdapat bulu hidung serta lendir yang berguna untuk menyaring dan melindungi rongga hidung. Benda-benda asing yang masuk seperti debu dan juga hasil reaksi bebas seperti asap rokok, polusi asap kendaraan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, selaput lendir atau mukus. Selaput lendir atau mukus merupakan bagian dari hidung yang berguna sebagai media untuk melekatkan kotoran yang dibawa ke udara. Fungsi utamanya adalah untuk menghalangi supaya tidak masuk ke bagian rongga. Contohnya, ketika kita sering membersihkan hidung, maka terkadang banyak penumpukan kotoran yang dinamakan selaput lendir. Yang keempat, saraf pendeteksi bau. Saraf pendeteksi bau merupakan bagian dari indera pembau yang peka pada kotoran, yang tipis dan bahkan tidak terlihat pada mata. Saraf pendeteksi bau ini bisa mencium bau termasuk untuk kadar yang paling rendah hingga bau yang paling menyengat sekalipun. Yang kelima, tulang rawan atau tulang lunak. Tulang rawan dalam hidung merupakan tulang yang lentur dan bisa retak ketika terbentuk dengan keras. Tulang rawan tersebut terdiri dari septum atau lamina, quadrangularis atau columella, cartilago septum dengan bagian perikondrium di jaringan beberapa tulang lunak, dan perikerstium di tulang keras. Yang ke-C, fungsi indera pembau. Fungsi indera pembau lainnya yang sangat penting untuk kita ketahui. Yang pertama, untuk bernapas. Fungsi pertama dari indera pembau adalah untuk bernapas. Udara akan mengalir masuk serta keluar selama bernapas normal. Lapisan di dalam hidung mempunyai banyak pembuluh darah pada permukaannya. Darah nantinya akan mengalir lewat hidung dan akan menghangatkan udara
ketika bernapas. Selain itu, hidung juga akan melembabkan udara sebelum sampai ke paru-paru. Yang kedua, untuk penciuman. Penciuman juga menjadi fungsi dari indera pembau. Penciuman merupakan komponen kunci ingatan, ketertarikan fisik, serta koneksi emosional. Saraf penciuman merupakan saraf kranial yang berkomunikasi antara hidung dan otak terjadi. Yang ketiga, berhubungan dengan indera pengecap. Fungsi indera pembau juga berhubungan erat dengan indera perasa atau indera pengecap. Meski indera pengecap terpisah dari penciuman, akan tetapi hidung mempunyai peran penting tentang bagaimana cara lidah bisa merasakan rasa. Yang kedua, cara kerja indera pembau. Bau yang ada di luar tubuh seperti molekul di udara akan memicu rangsangan pada rongga hidung dan saraf bernama olfactory epithelium, di mana impuls yang ada di sekitar bulu hidung akan menggetarkan saraf olfaktori atau pembau tersebut yang sangat sensitif terhadap bau. Udara yang sudah masuk ke tenggorokan akan dilanjutkan ke bronkus dan kemungkinan menuju ke paru-paru. Alveolus nantinya berfungsi untuk mengedarkan udara bersih ke darah yang nantinya akan dialirkan ke seluruh tubuh. Kandungan udara yang berisi oksigen membantu proses pembakaran dan juga berbentuk energi. Sedangkan zat yang tidak dibutuhkan tubuh, yakni karbon dioksida, segera akan dikeluarkan lewat paru-paru dan dibawa ke atas, yakni ke bronkus, dan akhirnya sampai di tenggorokan, kemudian dikeluarkan dari hidung. Yang ke-E, menjaga kesehatan hidung. Dengan organ ataupun indera tubuh yang lainnya, hidung juga perlu dijaga kesehatannya agar bekerja dengan maksimal. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan hidung secara rutin, mengeluarkan kotoran hidung yang bisa menjadi penghalang masuknya udara ke dalam hidung. Yang kedua, membersihkan hidung jika ada gangguan, seperti terjadi flu atau pilek, sebaiknya langsung dibawa ke dokter jika tak kunjung sembuh. Baik, itu saja video pembelajaran dari saya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.